dari Ismail bin Kharijah. Qala, dia mengatakan, dakhala rajulani min ahlil ahwa ala Muhammad ibn Sirin. Ada dua orang dari kalangan ahlul ahwa masuk menjumpai Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar. Dua orang tersebut mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, nuhadditsuka bihaditsin. Kami ingin ngobrol bersama engkau. Qala la. Kata Muhammad bin Sirin, tidak mau. Qala, keduanya mengatakan lagi, fanaqra wa 'alaika ayatan. Kami akan bacakan ayat. Lihat ya, bacakan ayat ya ikhwan. Ada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya. Misalkan ahlul ahwa'i wal bid'ah punya sanad qiraah, bacaannya bagus, boleh tidak belajar? Hah? Boleh tidak? Ahlul ahwa'i wal bid'ah punya sanad qiraah, bacaannya bagus, boleh tidak belajar kepada dia? Boleh. Lihat para salaf. Ahlul bid'ah tersebut mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan. Aku akan bacakan satu ayat kepadamu. Min kitabillah, dari Al-Qur'an. Faqala la. Tidak. Lihat, Muhammad bin Sirin mengatakan apa? Tidak. Itu salaf ya ikhwan. Sampai pembacaan Al-Quran pun salaf tidak mau belajar kepada ahlul ahwa wal bid'ah, tidak mau mendengarkan bacaan dari ahlul ahwa wal bid'ah, cuman sekedar dibacakan ayat Al-Quran. Salaf tidak mau belajar kepada ahlul ahwa wal bid'ah, tidak mau mendengar. Kalau dulu bahasanya Syekh Abdurrahman, mau dia Al-Quran, mau dia bahasa Arab, kata Syekh, isbir, sabar, nanti Allah akan datangkan ahlus sunnah kepada antum. Dan ternyata kalau ilmu di zaman sekarang, tidak ada ilmu yang tidak dimiliki ahlus sunnah. Oh, ilmu mustalahul hadis ada pada ahlus sunnah, usul fikih ada pada ahlus sunnah, kemudian ilmu bahasa Arab ada pada ahlus sunnah, kemudian ilmu qiraah ada pada ahlus sunnah. Sehingga kata Syekh Ali Ar-Razihi dalam ilmu mustalah, mukhtasar fil mustalah, beliau menyebutkan di zaman sekarang tidak ada lagi istilah dibolehkan belajar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa? Dikarenakan semuanya sudah didapati pada ahlus sunnah. Ngapain antum harus belajar kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul ahwa? Pemahamannya Asy'ariyah, Asy'ari, Maturidi, atau Ikhwanul Muslimin, atau Khawarij. Walaupun pandai qiraah, walaupun punya sanad qiraah, tapi kalau dia adalah seorang yang punya pemahaman Asy'ariyah, apa antum tidak khawatir? Hari pertama antum takjub ya dengan pelajaran dia, bacaan dia, dengan makhrajnya dia, dengan tajwidnya dia. Hari kedua, hari ketiga, ketemu antum Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, gini. Yang di Pekanbaru luar biasa, potongan video itu anda perhatikan, dia menyebutkan Wahabi Salafi mengatakan Allah SWT di atas arsy, kemudian turun ke langit dunia. Kalau kita mau memperhatikan hadis, yang turun itu bukan Allah SWT, tapi malaikat. Dikarenakan dalam beberapa hadis disebutkan yanzil, malaikah, yang turun malaikat. Dalam lafaz yang lain yanzilu rabbuna, dalam lafaz yang lain yunazzilu rabbuna. Bayangkan, yang orang-orang seperti ini, kalaupun pandai ilmu qiraah, ilmu bahasa Arab, apa faedahnya untuk antum ambil? Kalau seandainya yang disampaikan oleh mereka dalam bentuk pemahaman Asy'ariyah yang menyelisih keyakinan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan belajar kepada ahlul ahwa wal bid'ah. Masalah akidah memang jelas tidak diperbolehkan. Masalah fikih juga tidak boleh. Bahasa Arab juga tidak boleh. Ilmu qiraah juga tidak boleh. Di Indonesia ini alhamdulillah pondok-pondok salafiyin juga banyak dari kalangan Ahlus Sunnah yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mau mempelajari ilmu Al-Quran, ambillah dari Ahlus Sunnah, bukan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Lihat Muhammad bin Sirin, ingin ada orang yang membacakan Al-Quran, beliau tidak mau. Wa qala taqumani anni wa illa kuntu. Lihat deh, kata Muhammad bin Sirin, kalian berdua silakan pergi, kalau tidak aku yang pergi. Faqama ar-rajulani fakharaja. Lalu dua orang tersebut berdiri, bangkit, kemudian keluar. Faqala ba'dul qaum. Lalu sebagian kaum ada yang mengatakan, maka na 'alaika yaqra'a ayah. Sebagian orang ada yang mengatakan, kenapa engkau tidak mau dia bacakan ayat padamu?
Faqal, kata Muhammad bin Sirin, inni karihtu ayyaqra'a ayatin fayuharrifaniha. Aku khawatir, aku tidak suka, tidak ingin kalau dia baca satu ayat lalu mentahrifnya. Iya enggak? Baca ayat ditahrif. Fayaqirru dzalika fi qalbi. Lalu yang demikian itu nempel di hati. Kan mungkin kan ditahrif kan? Ini kan ahli qiraah. Dia bilang, ada qiraah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dalam sebagian qiraah antum, ya namanya qiraah Hafiz An-Asim adalah wa kallama Allahu Musa taklima. Nah, tapi dalam qiraah Tangerang namanya Ahlul Ahwa wal Bid'ah. Dalam sebagian qiraah disebutkan nama syekhnya. Ternyata syekhnya apa? Ahlul Bid'ah. Ya, yang kami dapatkan dari syekh kami, qiraah yang bacaan ini tadi wa kallama Allahu Musa taklima. Apa bisa enggak? Antum juga enggak tahu. Emang antum punya buku qiraah? Ya enggak? Karena antum sudah terbiasa. Sehingga antum apalagi kalau disodorkan sama dia. Ini nah qiraahnya. Bukunya dia, versi dia. Terus dicek. Iya. Nah, ini dalil yang menunjukkan yang berbicara, ngajak bicara itu adalah Musa. Disebutkan lagi. Antum mana tahu? Nah, ini ada qiraah fulan membacanya wa kallama Allah Musa takliman. Yang membaca wa kallama Allah Musa takliman itu qiraah Hafiz An-Asim. Nah, gimana kata antum? Ya enggak? Satu antum. Ketemu lagi dia bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu qiraah Hafiz An-Asim. Antum kan pengen belajar qiraah Syu'bah, Qalun, Warash. Itu semua dengan lafaz qiraahnya wa kal ya Ar-Rahman 'alal 'arsy istaula. Gimana? Punya buku. Antum kira enggak punya buku mereka Ahlul Ahwa wal Bid'ah? Ya enggak? Punya. Sodorkan pula. Nah, ini bukunya qiraah, usul qiraah. Sudah antum ikut. Ditambah di bumbu-bumbu. Nah, kasih tafsir juga. Nanti Ustaz ajari ilmu tafsir juga ya. Selain qiraah, antum akan diajari tafsir juga di sini. Jadi bisa bagus bacaannya dan juga tafsirnya. Kenapa enggak? Kena. Ya Rabb, la ilaha illallah. Sampai ya ditambah ya Rabb pula. Diajari juga ini ayat i'rabnya itu tadi la ilaha illallah, takdirnya la maujudun illallah, sudah diobok-obok, sudah ini syekh qiraah antum plus dapat sanad dari Abad bin Sam'an sampai ke Talut, plus antum dapat sanad qiraah Hafiz An-Asim dengan sanadnya. Kan memungkinkan orang kalau sudah senang dulu terhadap seorang syekh, seorang guru, itu minimal ada ulfah, kecondongan, memberi uzur dan yang lainnya. Dia banyak ilmunya begini. Kadang antum tidak sadar. Kata para ulama, ahlul bid'ah zaman sekarang itu tidak ada yang jujur. Itu pertama. Banyaknya kadzib dalam penukilan. Maksudnya penukilan dari kalangan salaf. Kalau dia nukil kalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kalam salaf, banyaknya dusta. Yang kedua, mereka para ulama menyebutkan ahwa wal bid'ah zaman sekarang itu rata-rata yad'u ila bid'atihi, mengajak kepada kebid'ahnya. Sedangkan syarat dulu yang riwayat, kan ada dalam ilmu mustalah, apa hukum mengambil riwayat dari ahlul ahwa wal bid'ah. Sebagian para ulama salaf di zaman dahulu mengatakan boleh dengan syarat, di antaranya apa? Al-mubtadi' tersebut shadiqul lahjah wala yad'u ila bid'atihi, jujur lisannya dan tidak mengajak kepada kebid'ahan. Nah, untuk yang zaman sekarang sangat-sangat jarang dijumpai ahlul bid'ah yang tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Pasti menyeru kepada kebid'ahan. Ini imam dari kalangan imam tabi'in, imam kaum muslimin. Walaisu bi syai'in haula'il ladzina aradu munaqashatahu awil qira'ah hatta alaihi. Mereka tidak teranggap laisu bi syai'in, tidak teranggap, tidak sebanding. Ya. Orang-orang yang ingin berdiskusi dengan Muhammad bin Sirin atau membacakan kepada Muhammad bin Sirin, tidak sebanding. Tapi Muhammad bin Sirin apa? Tetap menolak. Ya benar. Ini imam ulama. Bayangkan, memungkinkan ilmu Muhammad bin Sirin itu lebih kuat dibandingkan mereka. Tapi Muhammad bin Sirin tidak mau. Bayangkan, ya. Ini orang ahlul bid'ah, kalau mau dibandingkan keilmuan, pasti ilmu ahlus sunnah itu lebih mantap dibandingkan ahlul bid'ah kan. Tapi Muhammad bin Sirin sampai tidak mau. Ihanatan alaihi, sebagai bentuk penghinaan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Fa'atahum hadzal darsa al-baligh likai yakunu ibratan li amsalihim. Ya. Nah, ini Muhammad bin Sirin memberikan pelajaran untuk mereka supaya mereka menjadi apa? Ibrah untuk orang-orang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang ingin mendebat ahlul ahwa wal bid'ah.